kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Bapak PJ Sekdaprop Jawa Timur, Bapak Dr. Wahid Wahidi. Sebetulnya di antara panjenengan semua, para seniman, budayawan, dan juru pelihara cagar budaya, ini menjadi bagian yang bisa diakses jika putra-putrinya sebentar lagi pendaftaran ke SMA atau SMK negeri. Monggo, secara khusus nanti Pak Kadis Bupar bisa membantu fasilitasi putra-putri panjenengan jika ada yang akan masuk ke SMA, SMK negeri. Berlaku untuk putra-putri seniman, budayawan, dan juru pelihara cagar budaya. Yang saya hormati Pak Sinarto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ada juga Karo Kesra di sini, ada Karo Ekonomi di sini. Terima kasih kebersamaannya. Juga Ketua Presidium Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur, Pak Taufik Hidayat, para seniman, budayawan, dan para juru pelihara cagar budaya, situs, dan semua yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa waktu yang lalu kita mengikuti bagaimana perjuangan Reok Ponorogo yang sedang diusulkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pas tadi Pak Sim paling sambutan, pas Pak Menko PMK telepon. Tadi yang telepon saya angkat itu adalah Pak Prof. Muhajir Menko PMK. Bahas soal Reok Ponorogo juga. Selama saya duduk, TikTok dari Pak Bupati Ponorogo 3 kali terkait dengan Reok Ponorogo. Dari awal sesungguhnya yang terkonfirmasi adalah tetangga sebelah juga memasukkan hal yang sama. Reok Ponorogo dianggap bagian dari warisan budaya mereka. Kelemahan kita adalah sejarah dari proses sampai lahirnya Reok Ponorogo itu seringkali tidak diikuti dokumen-dokumen yang lengkap. Jadi ini catatan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Pemprov Jawa Timur ini hampir tiap bulan melakukan misi dagang. Setahun itu 10 kali. Setiap misi dagang itu yang relatif terstruktur, kelompoknya luar biasa solid, itu adalah Reok Ponorogo. Di Palembang, kalau tidak salah ada 21 atau 23 tim Reok Ponorogo. Palembang, bukan Sumsel. Begitu solidnya tim Reok Ponorogo. Ketika saya ke Medan, saya menemukan hal yang sama. Jadi selalu kalau ada pertunjukan awal, itu yang paling heboh adalah pertunjukan Reok Ponorogo karena harus di luar gedung. Kalaupun ini ditampilkan di Kalimantan, namanya tetap Reok Ponorogo. Kalau ditampilkan di Sumatera, tetap Reok Ponorogo. Pada saat pembukaan PON, besoknya lagi kita melakukan silaturahim dengan warga Jawa, bukan Jawa Timur saja, warga Jawa yang ada di Papua. Yang ditampilkan juga adalah Reok Ponorogo, artinya brandnya, Ponorogonya. Itu nggak hilang, dia dimunculkan di daerah manapun, maka tetap namanya Reok Ponorogo, bukan Reok Medan, bukan Reok Palembang, bukan Reok Papua, bukan Reok Kalimantan. Artinya dari sisi terminologi yang digunakan, ini brandnya adalah brand Ponorogo. Tapi kalau untuk diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, tidak cukup itu. Sejarahnya harus terdokumentasikan dengan detail. Nah, apakah tanggal 13 ini betul-betul deadline
yang memang sudah tidak bisa lagi mengajukan dokumen-dokumen baru atau masih bisa setelah tanggal 13 April, maka hari ini itu memang hari yang harus betul-betul dipastikan bahwa sejarah dan dokumentasi terkait Red Ponorogo kita bisa lengkapi. Karena terkonfirmasi tetangga sebelah mengajukan ke UNESCO. Kita ini baru merasa berharganya sebuah produk budaya ketika kemudian ternyata ini banyak pihak lain yang juga menjadikan itu bagian dari identitasnya. Kan tidak banyak orang yang dia terlalu sibuk di bidang apa, terlalu sibuk di bidang apa, sehingga bidang budaya relatif agak ditinggalkan. Nah, dalam suasana pandemi COVID, saya merasakan badai COVID ini mendampak banyak sektor. Transportasi terdampak, panjenengan, industri kreatif terdampak, pendidikan terdampak. Badainya badai COVID yang terdampak banyak sekali sektornya. Hari ini sudah makin membaik. Mudah-mudahan akan terus membaik. Seperti Pak Edi tadi menyampaikan, mudah-mudahan ini dari pandemi akan menjadi endemi. Tapi memang vaksinasinya tolong dimaksimalkan, terutama booster bagi yang sudah vaksin kedua. Tolong timnya panjenengan, jadi tim-tim kreatif, tim seniman yang memang harus dalam satu grup, pastikan mereka sudah booster. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada varian baru. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, Allah berikan kemudahan dan kesuksesan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya terima kasih Pak Lukman Hakim yang memimpin doa dari Sunan Derajat. Menjadi teringat oleh kita semua bagaimana wejangan Sunan Derajat. Kalau kita misalnya ziarah ke Sunan Derajat, suka saya sudah keluar itu saya berhenti lagi untuk mencoba menelaah dan memahami kembali dan berusaha mengamalkan tentunya. Kalau misalnya ada orang yang kelaparan, kasih makan. Kalau misalnya ada orang kehujanan, maka kasih payung. Kalau ada orang yang tidak punya baju, maka kasih baju. Kalau ada orang yang tidak bisa melihat, maka kasih tongkat. Wenono tongkat marang wong kang buta. Dalam sekali loh itu. Tidak berarti hanya tongkat fisik. Tapi ada yang sepertinya melihat, tapi sebenarnya tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebaikan. Sepertinya tidak ada masalah dengan pendengaran, tapi tidak bisa mendengar sesuatu yang baik, tidak bisa mendengar sesuatu yang memberikan manfaat. Oleh Sunan Derajat dipesankan kepada kita semua, wenono tongkat marang wong kang buta. Tidak berarti disabilitas netra saja yang menurut saya yang terkandung di dalam apa yang diajarkan oleh Sunan Derajat. Kalau kemudian wenono payung marang wong kang udanan. Payung itu ya payung kehidupan, payung itu ya payung kesejahteraan, payung itu ya payung seduluran. Jadi kalau misalnya ada disharmoni, kenapa dalam Nawa Bakti Satya itu ada jatim harmoni? Kalau ada disharmoni, tidak baik rasanya kehidupan ini, tidak tenang rasanya hidup ini, tidak nyaman rasanya hidup ini. Maka Sunan Derajat memberikan wejangan kepada kita semua, wenono payung marang wong kang udanan. Payung kehidupan, payung persaudaraan, payung kesejahteraan. Luar biasa. Wenono sandang marang wong kang buta. Sandang
Kalau dulu zaman Pak Harto antara sandang, pangan, dan papan, 3 ini yang memang diharapkan bisa terpenuhi. Setelah itu waneono pangan marang wong kang kaliren. Bukan kaliren karena puasa. Kalau sudah jam-jam menjelang jam 12 biasa, kayak saya biasa ngopi, itu pasti ada sesuatu. Andai saya ngopi, saya mungkin bisa lebih fresh, lebih konsentrasi, dan seterusnya. Tapi dipakai puasa ternyata semua bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bersama-sama kita berikhtiar wenono pangan marang wong kang kaliren, bersedekah, berbagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, silaturahim pada pagi hari ini menurut saya adalah bagian yang luar biasa yang kita bangun dalam suasana di bulan suci Ramadan panjenengan rawuh dari berbagai daerah. Matur nuwun sangat rawuhnya di Gedung Negara Gerahadi ini. Mugi Allah paling kesehatan, kekuatan, dibukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita semua, dibukakan pintu kasih sayang untuk kita semua, dibukakan pintu ampunan untuk kita semua. Jika berkenan, saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah. Pintu kasih sayang-Mu kepada seluruh warga Jawa Timur, ya Allah. Kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kasih sayang-Mu kepada guru-guru kami, ya Allah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kenikmatan-Mu kepada kami semua, ya Allah. Pintu kenikmatan-Mu kepada kami semua warga Jawa Timur, ya Allah. Pintu kenikmatan-Mu kepada kami semua warga Indonesia, ya Allah. Allahumma ftah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kami semua, ya Allah. Jadikan kehidupan kami hari ini lebih baik dari kemarin, ya Allah. Jadikan kehidupan kami besok lebih baik dari hari ini, ya Allah. Allahumma ftah lana abwaaba maghfiratik. Ya Allah, bukakan pintu ampunan bagi kami semua, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan khilaf kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan khilaf kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan khilaf para pemimpin kami, ya Allah. Allahumma ftah lana abwaabal jannah. Ya Allah, bukakan pintu surga-Mu bagi kami semua, ya Allah. Bukakan pintu surga-Mu bagi seluruh orang tua kami, ya Allah. Bukakan pintu surga-Mu bagi guru-guru kami, ya Allah. Bukakan pintu surga-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Allahumma ftah lana abwaaba rizqika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan dan limpahkan rizki-Mu kepada kami, ya Allah. Limpahkan rizki yang luas kepada kami semua, ya Allah. Limpahkan rizki yang luas, halal, thayyibah, mubarakah kepada kami semua yang ada di sini dan kami semua warga Jawa Timur, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kurang khilaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, tarawih kita diterima Allah, tadarus kita diterima Allah. Amin.